Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aulia dengan NIM 221010564 dari kelas 204B. Di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint tentang perencanaan atau planning. Dimulai dari slide yang pertama, ada pengertian. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan juga merupakan tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Lanjut, di slide kedua ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Early Swandi. Menurut beliau, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi, taktik, operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Yang kedua ada Barbara Becker. Menurut Becker, pengertian perencanaan itu sangat simpel banget ya. Menurut dia itu pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Lanjut, yang ketiga ada Jacqueline Alder. Menurut beliau, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya nanti. Yang keempat ada John Douglas. Menurut beliau, definisi perencanaan itu suatu proses kontinu dari pengkajian menurut tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya. Yang kelima ada Josh Steiner. Menurut Steiner, pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana terperinci untuk mencapainya. Mencapai organisasi juga menerapkan keputusan, termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Lanjut di karakteristik perencanaan. Karakteristik perencanaan itu ada 7. Yang pertama ada fungsi manajerial. Perencanaan adalah fungsi manajerial yang pertama dan yang terpenting, menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yaitu pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian karena dilakukan di dalam lingkup rencana yang akan dibuat nanti. Yang kedua itu ada berorientasi. Pada tujuan perencanaan, berorientasi ini berfokus untuk mendefinisikan tujuan organisasi tersebut, mengidentifikasi tindakan alternatif, dan memutuskan rencana tindakan yang tepat yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan nanti. Lanjut, yang ketiga ada pervasif. Pervasif dalam hal ini, perencanaan harus dapat hadir di semua segmen dan diperlukan di semua level organisasi, meskipun ruang lingkup perencanaan bervariasi di berbagai tingkatan dan departemen. Yang keempat ada proses berkelanjutan. Rencana juga dibuat untuk jangka waktu tertentu, katakanlah untuk 1 bulan, kuartal, tahun, dan seterusnya. Yang kelima ada proses intelektual. Perencanaan merupakan proses latihan mental yang melibatkan penerapan logika, berpikir, memperkirakan, membayangkan secara cerdas dan berinovasi, dan lain-lain. Yang keenam ada futuristik. Dalam proses perencanaan, kita dapat mengintip masa depan ini, mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisis dan memprediksinya sehingga organisasi dapat menghadapi tantangan di masa depan yang akan datang nanti. Yang ketujuh itu ada pengambilan keputusan. Keputusan dibuat mengenai pilihan tindakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Alternatif yang dipilih harus yang terbaik di antara semua pilihan untuk meminimalisir adanya nanti kerugian kalau misalkan ngambil keputusannya itu kurang tepat atau salah. Terus pengambilan keputusan ini juga yang memiliki paling banyak kelebihan dan sedikit kekurangan. Lanjut, di sini ada fungsi perencanaan. Pada dasarnya, fungsi perencanaan itu membantu proses pengambilan keputusan yang terbaik sesuai dengan tujuan organisasi. Proses perencanaan yang dilakukan seorang manajer itu harus mencakup pertanyaan 5W1H. Yang pertama itu ada what, apa yang ingin dicapai di organisasi.
Yang kedua ada why, mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi. Yang ketiga ada where, di mana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang keempat ada when, kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai. Yang kelima ada who, siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi. Yang keenam, H-nya itu adalah how, bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Intinya, perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Lanjut di slide berikutnya ada tujuan perencanaan. Pada dasarnya tujuan organisasi melakukan perencanaan ada beberapa, yaitu mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang akan terjadi nanti, memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Lanjut di jenis-jenis perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan berdasarkan ruang lingkup, rencana strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Rencana taktis atau tactical planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Rencana terintegrasi, perencanaan di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua ada perencanaan berdasarkan tingkatan atau rencana induk, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Rencana operasional, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Ada rencana harian, day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Jadi di rencana harian ini tuh setiap harinya tuh pasti akan ngelakuin rencana-rencana yang di dalamnya itu terdapat aktivitas. Lanjut yang ketiga ada perencanaan berdasarkan jangka. Waktu rencana jangka panjang, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Kalau rencana jangka menengah atau medium range planning, perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Rencana jangka pendek, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih dari 1 tahun. Oke, ini udah di slide terakhir. Ada kesimpulan, jadi menurut saya dari semua slide tadi dari atas sampai bawah, dari penjelasan di atas tuh dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu fungsi manajemen yang fundamental yang melibatkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan nanti, kapan juga harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan merupakan proses intelektual yang menetapkan tujuan seseorang, organisasi, atau perusahaan, dan mengembangkan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai PowerPoint perencanaan atau planning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.